Halo, selamat datang di sesi pembahasan mengenai komunikasi visual dalam pengembangan aplikasi mobile. Di sini, kita akan membedah bagaimana desain bukan sekedar tentang estetika atau membuat tampilan yang cantik, melainkan sebuah seni dan ilmu yang matang untuk menyampaikan pesan, nilai, dan instruksi melalui antarmuka pengguna. Mari kita awali dengan memahami dasar-dasar mengapa kita perlu memberikan perhatian lebih pada aspek visual sebelum masuk ke hal teknis lainnya. Secara definisi, komunikasi visual adalah praktik menggunakan elemen grafis seperti warna, tipografi, ikon, hingga tata letak untuk menyampaikan ide atau emosi secara efisien. Dalam konteks aplikasi mobile, ini berarti kita menyusun elemen tersebut untuk membimbing perjalanan pengguna secara intuitif, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu membaca instruksi manual. Alasannya berakar pada biologi kita. Sekitar 90% informasi yang masuk ke otak manusia bersifat visual, dan otak kita mampu memproses gambar 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Mengingat layar perangkat mobile sangat terbatas, kekuatan visual menjadi krusial agar pesan penting dapat ditangkap pengguna secara instan. Sekarang, kita akan masuk ke bahan baku utama dalam desain. Elemen fundamental ini adalah fondasi yang harus dipahami setiap desainer, karena kombinasi elemen-elemen inilah yang nantinya akan membentuk identitas visual aplikasi kita. Pertama adalah tipografi, yang sering kita sebut sebagai suara visual. Kita harus memperhatikan legibility agar tiap karakter huruf jelas, readability agar blok teks nyaman dibaca, serta hierarki untuk membedakan judul dengan isi teks, sehingga pengguna tahu mana informasi yang paling penting. Selanjutnya adalah warna, yang memiliki peran ganda. Warna tidak hanya mendefinisikan identitas merek atau branding, tapi juga memicu psikologi emosi. Misalnya, biru memberikan kesan percaya, sementara merah menciptakan urgensi atau tanda bahaya. Secara fungsi, warna juga membedakan aksi yang sukses atau terjadi error. Icon hadir sebagai singkatan visual yang sangat membantu. Dengan menggunakan simbol yang bersifat universal, kita mempercepat pemahaman pengguna tanpa perlu label teks yang panjang. Penting untuk menjaga konsistensi gaya icon. Misalnya, apakah Anda menggunakan gaya outline atau solid di seluruh aplikasi? Untuk membangun konteks yang lebih kuat, kita menggunakan gambar dan ilustrasi. Ilustrasi custom dapat memberikan sentuhan manusiawi dan menjelaskan konsep abstrak dengan ramah. Sedangkan gambar nyata atau foto sering digunakan untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan keaslian konten. Detail terakhir pada elemen dasar adalah bentuk dan tekstur. Penggunaan rounded corners atau sudut melengkung kini populer karena memberi kesan ramah dan modern. Selain itu, teknik depth and shadow atau bayangan membantu menciptakan lapisan visual dan hierarki elevasi agar elemen tertentu terlihat menonjol. Setelah memiliki elemen dasarnya, pertanyaannya adalah bagaimana cara menyusunnya agar harmonis? Di bagian ini, kita akan membahas aturan main atau prinsip yang memastikan elemen-elemen tadi bekerja secara efektif sebagai satu kesatuan. Prinsip pertama adalah hierarki visual. Tanpa hierarki, mata pengguna akan bingung menentukan prioritas informasi. Kita bisa menuntun pandangan mereka dengan menggunakan perbedaan ukuran, warna yang kontras, serta penempatan elemen yang strategis. Selanjutnya adalah keseimbangan. Desain simetris memberikan kesan stabil, formal, dan teratur. Namun, terkadang kita juga menggunakan desain asimetris untuk menciptakan dinamika visual yang lebih menarik perhatian dan tidak membosankan. Kontras sangat penting, terutama untuk elemen kunci seperti call to action. Kita menggunakan kontras untuk memisahkan elemen utama dari latar belakangnya,
sehingga tombol aksi utama memiliki penekanan paling tinggi untuk mendorong interaksi pengguna. Satu hal yang sering terlupakan adalah white space atau ruang negatif. Ingat, white space bukanlah ruang kosong yang terbuang, melainkan elemen desain aktif. Penggunaan ruang yang tepat membantu mengurangi beban kognitif pengguna dan memastikan mata mereka fokus pada konten yang benar-benar penting. Selanjutnya, kita masuk ke ranah yang lebih dalam, yaitu psikologi user experience atau UX. Di sini, kita mempelajari bagaimana otak manusia memproses pola dan cara mereka berinteraksi secara emosional maupun logika dengan desain yang kita buat. Kita menerapkan prinsip Gestalt, sebuah teori psikologi tentang persepsi visual. Ada proximity, di mana elemen yang berdekatan dianggap satu grup, similarity, di mana bentuk yang mirip dianggap berfungsi serupa, dan continuity yang membuat mata mengikuti garis atau kurva secara alami. Ada juga konsep visual affordance, yaitu petunjuk visual yang memberitahu pengguna bagaimana cara memakai sesuatu. Contoh klasiknya adalah tombol yang dibuat terlihat sedikit timbul atau memiliki bayangan, yang secara otomatis menandakan bahwa elemen tersebut bisa ditekan. Interaksi haruslah dua arah. Itulah peran visual feedback. Indikator loading memberikan status aksi bahwa sistem sedang bekerja. Sementara ikon konfirmasi seperti checklist memberikan kepuasan kepada pengguna bahwa tugas mereka telah sukses diselesaikan. Setelah memahami psikologinya, bagaimana kita menerapkannya pada kerangka aplikasi? Navigasi dan tata letak yang baik adalah tulang punggung dari sebuah aplikasi mobile yang sukses. Prinsip utamanya adalah konsistensi. Gunakanlah desain sistem untuk memastikan warna, gaya tombol, dan font tetap sama di seluruh layar aplikasi. Sesuai kata Jakob Nielsen, konsistensi menciptakan kepercayaan pengguna. Desain mobile harus mempertimbangkan ergonomi. Karena mayoritas pengguna mengoperasikan ponsel dengan satu jempol, letakkanlah navigasi utama dan tombol aksi di area bawah layar yang mudah dijangkau, atau yang kita sebut sebagai thumb-friendly zone. Kita juga harus mengatur densitas informasi sesuai fungsi. Low density dengan ruang luas cocok untuk aplikasi musik atau fotografi, agar fokusnya tinggi. Sementara high density yang padat informasi lebih efektif untuk aplikasi seperti dashboard saham atau portal berita. Aspek krusial lainnya adalah aksesibilitas. Desain aplikasi mobile yang baik harus bersifat inklusif. Artinya, dapat digunakan dengan nyaman oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan. Berdasarkan panduan WCAG, desainer harus memastikan rasio kontras teks minimal 4,5:1 untuk teks normal. Ini adalah standar agar teks tetap terbaca dengan jelas bagi pengguna dengan gangguan penglihatan rendah. Khusus untuk pengguna buta warna, jangan pernah mengandalkan warna saja untuk menyampaikan pesan. Gunakan pendamping seperti pola, tekstur, atau ikon. Pastikan juga setiap indikator kesalahan memiliki label teks yang sangat jelas, sehingga tidak ada kebingungan. Terakhir, dalam hal teknis, pastikan skalabilitas visual terjaga. Selalu gunakan format Scalable Vector Graphics (SVG) untuk aset ikon dan grafis agar tampilan tetap tajam di berbagai resolusi layar, mulai dari ponsel murah hingga tablet tercanggih. Dunia desain mobile bergerak sangat cepat. Mari kita lihat beberapa tren modern yang saat ini mendominasi industri dan memberikan pengalaman baru bagi pengguna. Salah satunya adalah dark mode. Selain terlihat trendy, fitur ini hemat energi pada layar OLED. Dan yang paling penting adalah kesehatan mata, karena mengurangi emisi cahaya biru saat digunakan di malam hari. Ada juga tren glassmorphism, yaitu gaya transparansi buram mirip kaca.
frosted glass. Gaya ini menciptakan kedalaman visual yang futuristik dan membantu pengguna membedakan lapisan-lapisan antarmuka dengan cara yang elegan. Detail-detail kecil seperti mikrointeraksi juga memberikan dampak besar. Animasi halus saat menekan tombol atau menarik layar untuk refresh meningkatkan kepuasan emosional pengguna yang sering disebut sebagai visual delight. Pada akhirnya, semua upaya desain ini harus bermuara pada keuntungan nyata. Desain visual bukan hanya soal estetika, tapi merupakan investasi bisnis yang sangat strategis. Desain yang profesional membangun kredibilitas instan di mata pengguna. Kepercayaan atau visual trust ini berkorelasi langsung dengan retensi pengguna dan peningkatan tingkat konversi transaksi dalam aplikasi Anda. Menatap masa depan, kita akan melihat perkembangan AI desain untuk antarmuka generatif otomatis, pengalaman imersif melalui AR/VR, hingga desain adaptif yang bisa berubah secara otomatis mengikuti suasana hati penggunanya. Terima kasih telah mengikuti materi ini. Semoga materi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di materi-materi menarik lainnya.